kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Magersari 2 yang saya hormati, kepada Ibu Dwi Utami selaku yang akan mendefinisikan budaya positif pada siang hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Insya Allah pada siang hari ini kita bersama-sama untuk mendengarkan tentang destinasi budaya positif yang insya Allah dari kegiatan ini nanti akan menjadikan kemanfaatan yang luar biasa buat Bapak Ibu guru semuanya, dan tentunya semua ini akan menjadikan siswa-siswi kita yang kita cintai memiliki karakter yang lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang kita dapat nantinya akan bermanfaat buat Bapak Ibu dan tentunya buat anak-anak semuanya. Mungkin sebagai awal dari kami kita cukupkan sekian. Kita akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya, waktu sepenuhnya kami haturkan kepada Bu Dwi Utami yang akan mendefinisikan tentang budaya positif. Oke, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Magersari 2, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf karyawan SD Negeri Magersari 2, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mendampingi saya, membersamai saya dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya dari dunia sampai di yaumul qiyamah. Bapak Ibu, terima kasih kembali saya ucapkan. Bapak Ibu, apa kabar semuanya hari ini? Sehat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, di sini saya akan sedikit menyampaikan pemaparan tentang diseminasi budaya positif. Walaupun Bapak Ibu sudah kenal dengan saya, tidak ada salahnya saya memperkenalkan diri. Di sini saya Dwi Utami, CGP Angkatan 11 dari Kota Magelang yang akan melaksanakan kegiatan diseminasi. Di sini saya didampingi oleh fasilitator Ibu Haryati SPD RPD. Beliau adalah pengawas SD dari Kabupaten Purworejo dan didampingi oleh pengajar praktek Ibu Purwaning Sri SPD RPD dari SMK Negeri 2 Kota Magelang. Tujuan dari kegiatan diseminasi kita hari ini yang pertama adalah peserta memahami konsep perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. Yang kedua, teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal serta motivasi eksternal. Dan yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas,
hukuman dan penghargaan. Tujuan yang keempat adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah tentang posisi kontrol guru, dan yang keenam adalah tentang segitiga restitusi. Yang tentang disiplin positif. Bapak Ibu guru mungkin sudah tidak asing ya dengan disiplin positif. Disiplin positif itu disiplinnya apa? Disiplinnya baik ya. Positif itu tentu disiplin positif, disiplin kebiasaan yang baik yang bertujuan untuk membantu anak mencapai tujuan yang sebenarnya. Oke. Tapi sebelumnya saya akan sedikit menyampaikan tentang pertanyaan pengantin. Nanti Bapak Ibu guru bisa menjawab dengan setuju apa tidak. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bapak Ibu setuju dengan pernyataan itu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju? Oh tidak. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju betul? Oke, setuju. Yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Oke. Yang pertama, di sini saya akan menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif, apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dari anak itu sendiri berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan. Jadi mengajak anak untuk berdisiplin tapi muncul dari diri anak itu sendiri, tidak atas dasar paksaan dari orang lain. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Berarti anak itu mengontrol dirinya sendiri. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, bukan akibat ujian atau pengen mendapatkan penghargaan dari Bapak Ibu guru. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi dapat berbeda-beda, tetapi semuanya memiliki tujuan yang mulia. Sama seperti nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita, tujuannya adalah untuk mendisiplinkan anak. Nilai-nilai kebajikan harus menjadi landasan perilaku. Nilai-nilai kebajikan tersebut dapat berupa keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, integritas, serta nilai-nilai yang lain. Salah satu nilai kebajikan yang ada di sekolah adalah tentang profil pelajar Pancasila, yang sudah tidak asing lagi buat kita nih. 6 karakter dalam belajar profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mandiri, melatih anak untuk mandiri. Ketiga adalah berkebinekaan global. Keempat adalah gotong royong. Kelima, kreatif. Dan yang keenam adalah bernalar kritis. Tetapi di perjalanan itu terjadi miskonsepsi atau kesalahan konsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru itu mengontrol murid. Guru yang mengontrol murid, padahal sebenarnya guru itu tidak boleh mengontrol murid.
ini, seperti Bu Guru ini loh. Tidak boleh, karena anak itu terlahir dengan kodratnya masing-masing, memiliki karakter yang tersendiri-sendiri. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif itu tidak selamanya efektif dan bermanfaat. Bisa jadi penguatan positif itu bermanfaat tapi dalam jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjangnya penguatan positif itu belum tentu lebih bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ketika anak dikritik, diberi rasa bersalah, itu bisa menguatkan karakter. Itu sebenarnya salah, Bapak Ibu. Karena apa? Ketika anak dibuat rasa bersalah, kritik itu justru anak malah kadang merasa jadi minder, takut, jadi trauma. Kadang ada yang jadi sampai ke psikiater. Itu karena apa? Mereka dibuat rasa bersalah, merasa dirinya itu melakukan kesalahan yang besar. Terus apa? Oh, aku seperti ini, jadi minder dengan teman-temannya, minder dengan bapak ibu, kadang jadi trauma untuk jadi anak sering menyendiri itu. Konsepsi yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kadang kita sebagai guru nih, anak-anak silakan kerjakan halaman ini sampai ini, nanti dikumpulkan jam segini ya. Kalau anak-anak tidak mengerjakan nanti dapat hukuman dari bapak ibu. Berarti itu tidak benar. Tapi kadang ya kita ya sebagai bapak ibu guru secara nggak sadar, terutama saya kadang seperti itu. Anak-anak tugasnya besok dikumpulkan ya ketika jam pembelajaran Bu Dwi lagi. Nanti yang lupa dapat hukuman dari Bu Dwi. Itu sebenarnya salah. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Anak. Kita sebagai orang dewasa, sebagai guru itu tidak boleh mengontrol anak, karena anak itu sebenarnya diri sendirilah yang bisa mengontrol anak tersebut. Dia mau seperti apa? Jadi kita sebagai guru mendampingi anak, bukan memaksa mengontrol kegiatan anak tersebut. Selanjutnya adalah tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, pasti kita sebagai manusia itu melakukan suatu kegiatan itu pasti ada tujuannya atau motivasi kita melakukan itu. Begitu juga dengan anak didik kita. Melakukan sesuatu pasti ada pendorongnya, ada sesuatu yang melatar belakanginya. Yaitu ada 3, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti anak contohnya, anak mau mengerjakan PR, aku mau mengerjakan PR dari Priyati, biar tidak dihukum dengan Priyati, biar tidak dapat sanksi dari Bu Kiki ketika kelas 3. Berarti anak itu motivasinya dari eksternal, dari anak, dari luar, dari Bu Kiki, dari Bu Yati, dari Bu Anita, bukan dari anak itu sendiri. Berarti mereka melakukan sesuatu karena takut akan hukuman. Jadi mereka tidak tulus karena hanya khawatir istilahnya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi aku hari ini tak mengerjakan PR, tak berangkat lebih awal biar dialem sama Pak Sulo. Mbak Kansa, kamu datangnya nomor 1. Berarti dia nggak tulus berangkatnya. Sama seperti kita Bapak Ibu guru, kita itu berangkat pagi, disiplin itu apa? Karena menyadari diri kita sendiri. Jadi kalau kita itu melakukan sesuatu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, berarti motivasi dari diri kita itu belum ada. Berarti masih dari orang lain. Kayak anak ketika hari Jumat berinfak,
biar di alam sama Bu Mega, wah kelas 5 income-nya dapat banyak, berarti mereka nggak tulus. Mereka hanya ingin dapat pujian dari Bu Mega. Selanjutnya yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang ketiga yang harus kita tanamkan pada anak-anak. Jadi anak-anak melakukan itu murni dari keinginan mereka. Contohnya, mereka datang awal jam 7:05 sudah sampai di sekolah. Sebelum bel berbunyi, berarti itu dari kesadaran anak sendiri, tidak atas paksaan orang lain. Anak itu menyadari bahwa oh, aku itu anak sekolah, aku harus disiplin, aku harus datang lebih awal agar aku tidak terlambat. Berarti anak itu, oh, aku melakukan itu karena aku sadar itu sih nyapa, karena aku adalah seorang pelajar. Sama ketika anak itu mengerjakan tugas, mengerjakan PR, mereka mengerjakan tidak karena takut dihukum sama bapak ibu guru, bukan karena ingin dapat pujian, dapat sanjungan, dapat poin, dapat bintang dari bapak ibu guru, tapi mereka melakukan semua itu murni dari dorongan dalam dirinya. Oh, aku ini anak sekolah, tujuanku adalah belajar, tugasku adalah belajar, tugasku adalah mengerjakan tugas. Jadi motivasi yang ketiga inilah yang harus kita tanamkan pada anak didik kita, yaitu membangun kesadaran yang tumbuh dari hati anak itu supaya mereka melakukannya tanpa ada paksaan dari orang lain. Oke. Motivasi perilaku manusia yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Oh, tiba-tiba terlambat. Bu Mega, Kaksa sini kamu. Kok kamu udah datang? Ayo lari keliling lapangan. Berarti spontan ya. Berarti kadang itu hanya satu arah. Berarti untuk anak itu saja. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam kegiatan itu. Jadi anak itu, oh, aku dapat hukuman. Terus hukuman itu satu arahnya, berarti hanya untuk murid. Jadi biasanya hukuman itu dibuat oleh guru. Terus hukuman fisik atau psikis. Kadang anak itu, oh, yang lupa tidak mengerjakan PR disuruh berdiri di depan kelas sambil menekan telinga dan mengangkat kaki. Nah, ini kan dapat menyebabkan luka fisik. Dan ketika disuruh lari jatuh, luka psikis juga bisa. Oh, apakah itu kok dihukum oleh penghargaan? Dihukum oleh penghargaan adalah itu penghargaan itu boleh nggak Bu kita diberi penghargaan? Boleh. Boleh nggak Bapak Ibu? Kita memberi penghargaan pada anak. Boleh nggak sebenarnya? Boleh. Tetapi tidak kamu langsung diberi penghargaan seperti ini kayak diberi barang. Tidak, penghargaan itu tidak harus berupa barang, tapi bisa berupa ucapan, bisa berupa kata-kata, bisa berupa applause atau tepuk tangan. Oke, penghargaan jangka panjang dan jangka pendek. Kadang ketika diberi penghargaan itu, anak-anak itu jadi termotivasi dalam jangka pendeknya. Tapi dalam jangka panjangnya, anak itu kadang ketika sudah nggak diberi, oh, anak-anak yang mengerjakan tepat waktu sama Bu Mega dikasih bintang 5. Nah, setelah itu anak jadi termotivasi. Tapi suatu saat jangka panjangnya, ketika Bu Mega sudah nggak ngasih bintang lagi, anak itu jadi lempem, tidak termotivasi lagi untuk melakukan hal tersebut. Penghargaan itu menghukum maksudnya apa? Kadang anak ketika sudah diberi penghargaan, anak itu jadi stay di situ, stop di situ, nggak punya kreativitas lagi. Aku seperti ini sama Bu Kiki sudah diberi bintang 10,
Jadi pemberian penghargaan misalnya pemberian bintang itu tepat dalam jangka pendeknya, tapi dalam jangka panjangnya pemberian penghargaan itu kadang malah jadi beban buat anak. Penghargaan itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Yaitu seperti yang tadi saya sampaikan, anak itu jadi kurang kreatif. Mereka hanya mengejar bintangnya. Tapi ketika sudah sampai di bintang 10, sudah aku udah sampai di sini saja. Kamu kan belum dapat bintang 10, aku sudah bintang 10. Yang selanjutnya, penghargaan itu dapat merusak hubungan dengan teman, hubungan dengan bapak ibu guru. Contohnya, Bu Melda sama ibu kepala sekolah sudah dapatkan karena selalu rajin datang tepat waktu, selalu mengerjakan dengan baik, sama Bu kepala dikasih bintang 10. Ternyata Pak Sulung yang datang terlambat dikasih bintang 5. Bu Melda, aku nggak mau sama Pak Sulung, aku maunya sama Bu Anita saja yang sama-sama bintang 10. Jadi pemberian bintang itu dapat merusak hubungan antar teman. Begitu pula ketika anak-anak, kamu bintangnya berdapat 2 ya, aku sudah dapat 10. Kadang anak itu jadi bahan ece-ecean itu kadang ketika bilang ditempel, padahal tujuan kita, keinginan kita adalah untuk memotivasi anak. Tapi di perjalanan kadang itu malah membuat anak jadi ada jejak. Anak jadi timbul rasa sombongnya. Aku sudah dapat 10 bintangnya, aku sudah dapat 8, kamu belum dapat ya. Nah, seperti itu. Terus penghargaan dapat menurunkan kualitas. Seperti tadi, ketika anak sudah Mas Abi sudah dapat bintang 10, dia nyantai-nyantai udah gak kerjakan. Berarti jadi apa, kualitas dari anak tersebut jadi kayak berhenti sampai di situ saja. Padahal yang lain itu masih mengejar, aku pengen jadi dapat bintang 10 seperti Mas Abi. Penghargaan mematikan kreativitas. Ketika kita dapat penghargaan, pasti di dalam hati, ada rasa bangga, ada rasa senang. Tapi kadang diri kita sendiri, saya juga itu ketika dapat sudahlah, nggak usah ikut inilah, nggak usah itulah, sudah cukup lah. Jadi kreativitas dari anak itu jadi terhenti atau stop sampai di situ. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi anak itu melakukan sesuatu karena ingin dapat penghargaan. Aku mengerjakan PR dapat nilai 100 biar dipuji sama Bu Dia, biar aku dialam sama Bu Anita. Jadi motivasi dari anak itu sendiri jadi berkurang. Mereka keinginannya hanya mengejar pujian, mereka hanya keinginannya mengejar poin, mengejar bintang dari Bapak Ibu. Bentuk dari program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Mbak Melda, pintar ya, kamu bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Tingkatkan lagi ya, tetap semangat, jangan kendor. Berarti dikhususkan anak itu. Dan yang lain anak-anak tetap semangat seperti Mbak Melda ya. Contoh Mbak Melda seperti itu. Jadi diberikan apresiasi. Terus beri pengakuan secara pribadi, didekati, Mbak, kamu pintar ya, seperti itu, ditingkatkan terus, didekati ya. Terus beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kadang di kelas itu ada anak yang dengan tingkat kecerdasan tinggi atau lebih dari teman-teman yang lain. Mas Abi, kamu hebat, kamu pintar, nilaimu 100. Tapi di sisi lain ada anak seperti Mas Wildan, seperti yang lain itu yang tingkat pemahamannya kurang. Kita juga harus beri apresiasi karena anak itu terlahir dengan karakternya masing-masing. Mungkin anak si A punya kelebihan ini, si B
B punya kelebihan ini. Jadi kayak Mas Wildan, mungkin di pembelajaran dia kurang, tapi ternyata Mas Wildan punya suara bagus, bisa nyanyi, bisa mau coba, ngajinya ternyata pintar, sudah hafal Al-Quran. Berarti walaupun seperti itu kita tetap memberikan apresiasi kepada semua secara bergantian. Jadi yang diberi apresiasi tidak hanya anak itu si A, si B, si C, yang lain tidak. Aku itu nggak pernah dipuji kok sama Pak Suno, aku nggak pernah dipuji kok sama Bu Melda. Kamu sih yang selalu diberi perhatian. Jadi anak itu merasa diuangin. Sama-sama diberi apresiasi, walaupun apresiasinya tidak harus sama, karena anak itu punya potensi, punya karakter masing-masing yang tentunya setiap anak itu berbeda-beda. Selanjutnya adalah beri pengakuan secara konsisten. Setiap anak setelah ketika pembelajaran itu diberi apresiasi. Tepuk tangan untuk Mbak Melda yang sudah memaparkan tugas diskusinya di depan. Berarti konsisten. Ketika anak balas seperti itu, Bapak Ibu guru diusahakan memberikan apresiasi, walaupun apresiasinya hanya sekedar tepuk tangan. Terus fokus pada proses. Jadi pemberian apresiasi diberikan tidak di awal pembelajaran, karena kita belum tahu prosesnya seperti apa. Jadi pemberian apresiasi diberikan di proses pembelajaran setelah kita bisa mengamati. Ini loh si Ririn seperti ini, kita berikan apresiasi, atau bisa di akhir pembelajaran. Bapak Ibu ngantuk? Oke ya. Kita tepuk dulu ya biar nggak ngantuk ya. Oke, yuk tepuk semangat. Sudah fokus belum Bapak Ibu? Sudah. Biar nggak ngantuk ya. Oke. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalnya adalah pada saat 30 menit. Pada saat mulai baru itu bertemu dengan temannya, berarti mereka memiliki rasa empati yang besar sekali. Bisa, kamu bagus ya, sudah bisa membantu temanmu. Oke, terus bisa juga dilakukan pada saat kita anak itu memungut sampah, anak memungut kertas, itu adalah nilai kebajikan, adalah rasa tanggung jawab. Terima kasih ya Mbak Anita sudah mengambil sampah di kelasnya. Terima kasih ya Mbak Kiki sudah melakukan pipet hari ini. Berarti itu adalah contoh pengakuan atau bahkan ucapan terima kasih. Tepuk tangan itu juga contoh apresiasi. Setelah anak selesai pipet, terima kasih anak-anak untuk hari ini, kelasnya sudah rapi, kelasnya sudah bersih. Hanya sekedar ucapan terima kasih juga sudah termasuk apresiasi. Oke, Bapak Ibu guru, di sini kita akan belajar tentang itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, anak mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Anak suruh nyatat 100 kali di buku catatan. Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Mbak, kamu sekarang keliling lapangan 2 kali karena kamu terlambat ketika upacara. Itu apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, mulai diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah ketika masa pandemi itu. Hukuman atau konsekuensi?
hukuman. Oke, yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu konyet karena tidak mengenakan sepatu hitam, seperti pakai sepatu biru, suruh lepas sepatumu, kamu seharian tidak bersepatu. Itu hukuman atau konsekuensi? Hah? Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lihat ya. Nah, mencatat 100 kali itu termasuk hukuman. Jadi benar ya Bapak Ibu guru, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir itu juga termasuk hukuman, benar sekali. Murid diminta push up, hukuman. Menggantikan kertas yang plus sobek karena dicoret itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali termasuk konsekuensi. Jadi Bapak Ibu guru sudah paham betul mana itu hukuman, mana itu konsekuensi. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru semuanya. Sekarang adalah tentang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Pernah nggak Bapak Ibu guru dihukum? Pernah mengalami dihukum? Bunda pernah mengalami dihukum? Saya pernah dihukum ketika dulu SD itu, ketika dihukum sampai sekarang masih teringat. Iya. Ketika karena dulu saya ada sekolahnya di SMA Negeri 1 sama Pak Satpamnya ketika terlambat suruh push up, padahal perempuan push up suruh keliling lapangan. Itu masih ingat betul. Jadi ketika itu Pak pernah masih ingat dengan saya disuruh push up lagi enggak Pak? Jadi yang diingat hukumannya dulu itu. Terus sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Dari mereka sadar dengan apa kesalahan yang mereka lakukan. Terus hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu lama. Kadang dulu, sering sakit hati karena dihukum. Pak suruh jangan. Masa aku cuma lupa mengerjakan PR aja dihukum suruh nyatet 1000 kali. Anak itu ingat ketika ketemu Pak suruh, masalah. Nah seperti itu. Masih ingat. Yang diingat pada ilmu yang diberikan jauh lebih banyak, tapi hukuman 1000 kali yang diberikan Pak suruh akan terngiang-ngiang sepanjang hayat anak itu diingat terus. Terus anak membenci dari kedisiplinan. Jadi anak itu jadi malah tambah bandel. Kadang anak itu kalau dikerasi bukan tambah baik, tapi malah tambah rusak. Iya, karena anak jadi nyengkel, bangkel. Jadi anak itu membenci kedisiplinan. Mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri itu adalah contoh hukuman. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak-anak yang tidak mengerjakan PR tunjuk jari karena merasa lupa nggak bawa, dia nggak tunjuk jari. Karena apa? Takut dihukum. Terus sekarang kumpulkan. Ketika dicek ternyata ini kok masih ada 2, masih kurang 2 siapa? Tadi padahal semuanya ngaco sudah mengerjakan PR. Karena takut dihukum dia berbohong. Maaf Bu, tugas saya ketinggalan. Padahal aslinya belum dikerjakan. Jadi anak itu menyembunyikan kesalahan. Jadi mereka malah jadi berbohong untuk menutupi kesalahan mereka. Marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Pastilah ketika dihukum, anak itu pasti
pasti dalam hati marah, sekecil apapun pasti aku dihukum. Terus rasa bersalah, ya Allah kenapa sih aku sok dihukum terus. Terus merasa dipermalukan di hadapan teman-temannya. Pasti ketika anak itu dihukum, mas sekarang kamu tadi nggak ikut piket, kamu berdiri di depan sini sampai pembelajaran selesai. Pasti ada beban mental di anak tersebut, yang kadang sampai di rumah anak itu nangis. Karena apa? Oh, disuruh berdiri. Yang utama adalah malu. Sekarang kita akan belajar tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu mereka murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka tuju dan bagaimana mereka bisa memperlakukan orang lain. Restitusi adalah cara kita menangani masalah ketika anak dalam masalah. Itu juga kemarin saya sudah mempraktekkan untuk segitiga restitusinya dengan 2 orang anak dari kelas 4, yaitu Mbak Ardia dan Mas Juksel. Oke, ciri-ciri dari restitusi, segitiga restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang mereka lakukan. Agar apa? Mereka berikutnya, di hari berikutnya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi mereka jadi introspeksi diri. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Oh Mbak, tadi kamu sudah lupa mengerjakan PR. Terus kita ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Nah, sebelum ada restitusi, tentunya Bapak Ibu guru di awal pembelajaran sudah membuat keyakinan kelas terlebih dahulu agar bisa melaksanakan restitusi. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Terus restitusi itu fokus pada solusi, bukan mencari kesalahan siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi fokus mencari solusi jalan keluar dari permasalahan tersebut. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, jadi agar anak itu tidak merasa bersalah terus-menerus. Sekarang kita masuk ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Tentunya di awal semester Bapak Ibu guru sudah membuat keyakinan kelas? Sudah Pak Salom? Sudah. Keyakinan kelas itu menciptakan lingkungan belajar yang positif, merupakan kunci utama bagi kesuksesan siswa. Satu di antara cara efektif untuk mencapainya ialah dengan menerapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama antara guru dan murid. Kita menginginkan kelas yang seperti apa? Berarti tujuannya untuk apa keyakinan kelas? Agar anak atau murid itu nyaman belajar di kelas. Bu, itu keyakinan kelas. Kok bukan peraturan kelas? Kenapa sih Bu? Kenapa kok bukan peraturan kelas? Ya. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas merupakan pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi mudah diingat oleh anak. Oh, anak itu pengen seperti ini, anak itu pengen seperti itu. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya
bukan aturan sih. Aturan itu dibuat oleh guru dan hanya bersifat satu arah, yaitu hanya untuk siswa. Jadi siswa itu tidak dilibatkan dalam membuat aturan itu. Sedangkan keyakinan kelas, anak itu dilibatkan. Ayo anak-anak, kita bersama-sama membuat keyakinan kelas kita. Kita ingin kelas kita itu yang seperti apa? Oh anak bu, anak tidak boleh menyontek. Datang tepat waktu, tidak boleh makan di dalam kelas. Berarti keyakinan kelas itu kesepakatan bersama agar anak senang, agar anak nyaman, agar anak bahagia. Tentunya Bapak Ibu guru sudah melakukan itu di awal pembelajaran kemarin. Ya kan Bu Baca? Oke. Keyakinan kelas itu penting diingat, bukan hanya sekedar aturan. Keyakinan kelas haruslah pernyataan yang positif, yang menginspirasi dan memotivasi anak untuk lebih baik. Dengan menerapkan keyakinan kelas, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif bagi siswa. Kemarin saya sudah mencoba membuat keyakinan sekolah seperti datang ke sekolah tepat waktu. Bel di sekolah kita jam 7 kurang 5 itu sudah berbunyi, berarti anak sudah sampai di sekolah sebelum jam 7. Terus menerapkan 5S: senyum, salam, sapa, sopan dan santun, kreatif dan aktif, peduli lingkungan. Ketika ada sampah, ayo mas dipungut sampahnya. Kadang kita lihat ketika sudah setelah istirahat kedua sampah berserakan di mana-mana. Kadang itu kenapa kok bisa berserakan? Karena tempat sampahnya sudah penuh, jadi sampahnya itu sampai membludak. Jadi kita menunjukkan motivasi anak untuk peduli terhadap lingkungan. Mengapa sih Bu kok tidak peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan? Karena peraturan kelas itu di sisi lain biasanya dibuat oleh guru. Seperti yang tadi saya sampaikan, tidak melibatkan siswa. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah menggali peraturan yang perlu disepakati. Jadi anak itu mulai dulu. Sekarang, oh Mbak Ani, kamu pengen apa? Anak kita berikan kertas. Seperti apa keyakinan yang mereka inginkan? Kayak Mbak Reja, oh Bu, saya pengen dilarang mencontek. Oke, silakan tulis. Terus si Mbak Anita nulis dilarang tidur di kelas. Nah, berarti dari kesepakatan itu nanti kita dapatkan di papan depan, nanti kita diskusikan bersama-sama. Terus yang kedua langkah membuat keyakinan adalah mengubah peraturan yang sudah dibuat menjadi kalimat positif. Jadi keyakinan kelas itu berupa kalimat positif, tidak dilarang mencontek. Positifnya apa? Ya, bekerja dengan jujur. Jadi keyakinan kelasnya adalah belajar atau mengerjakan tugas dengan jujur, bukan dilarang mencontek. Jadi keyakinan kelasnya yang masih dilarang mencontek, dilarang tidur, dilarang makan di kelas, itu benar tidak? Belum, karena belum diubah ke kalimat positif. Jadi ketika anak datang telat, dilarang datang terlambat, berarti keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Disiplin atau datang tepat waktu. Yang ketiga adalah menyampaikan peraturan di kelas yang sudah dibuat menjadi kebajikan atau nilai kebajikan. Yang keempat, kegiatan pendalaman keyakinan kelas tampak atau tidak tampak. Saya juga bingung. Ini kemarin ketika lawanannya, Bu ini maksudnya tampak dan tidak tampak itu apa? Ternyata positif dan negatif. Cuma kalimatnya itu tampak dan tidak tampak. Saya juga sedikit bingung. Terus kenapa? Karena dulu kita itu bukan keyakinan kelas, tapi kesepakatan kelas.
kelas, tapi di dalam kulit guru merdeka itu berubah menjadi keyakinan kelas. Yang kelima, kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tugas saya dan tugas guru. Contohnya adalah mengerjakan tugas dengan jujur. Tugas saya sebagai guru adalah mendampingi anak belajar. Tugas siswanya apa? Sebelum ulangan, belajar dengan sungguh-sungguh. Itu menggali dari satu keyakinan kelas, itu prosesnya lama sekali. Tidak hanya kesepakatan kita apa? Kita tulis, kita tempel. Tidak, harus diubah dulu jadi kalimat positif. Nilai kebajikannya apa? Positifnya apa? Negatifnya apa? Oke, sekarang Bapak Ibu, yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa itu? Mengembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Mengembalikan buku ke tempatnya. Disiplin. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Apa Pak Sulu? Menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai keyakinannya apa? Disiplin. Apa? Menjaga kesehatan. Terus bergantian antri menunggu giliran. Ya, disiplin atau penting. Gunakan masker. Disiplin. Jangan berlari di kelas atau mau tidur. Menghargai. Betul tidak ya? Ya, itu jawabannya. Ya, selalu mengembalikan buku ke tempatnya, melatih anak punya rasa tanggung jawab. Jadi kesempatan kelasnya adalah tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain, adalah kita menghormati orang lain. Ketika dilarang jiwa temannya, seperti tadi menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu betul sekali kata Bu Indra tentang kesehatan anak itu sendiri. Gunakan masker, itu juga keselamatan maupun kesehatan. Dilarang berlari di kelas atau koridor, itu juga keselamatan maupun keamanan. Ketika anak-anak lari jatuh sakit, berarti itu adalah mengganggu keselamatan anak. Oke, Bapak Ibu Guru, sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Manusia itu pasti memiliki kebutuhan. Ya betul? Ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Begitu pula anak melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya, ada tujuannya. Anak saya mengerjakan PR pasti ada alasannya. Saya berangkat terlambat sampai ke sekolah pasti juga ada alasannya. Saya ngakali temannya kayak Mas Janfar, ngusiri temannya, itu pasti juga ada alasannya. Ada motivasi yang ada di dalam itu apa? Terus contoh kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup, sama seperti makan, minum, tidur. Terus kasih sayang dan rasa diterima, kasih sayang dari orang lain, dari bapak ibu guru, dari orang tua, dan rasa diterima di kelas itu. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima adalah tentang kesenangan. Itu mencari kesenangan, bermain, tertawa. Tapi bukan tertawa sendiri ya. Oke, contoh kasusnya. Ibu Zulaikha adalah guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy
bahwa Tommy meminta bekal makan siang dengan paksa seorang bukti makanan temannya. Jika Anda mengalami situasi seperti itu, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Pasti ada. Ya, kadang Bu Meda merebut makanannya Bu Anita. Pasti ada alasannya kenapa Bu Meda melakukan itu. Pengen, ya. Alasan Tommy yang pertama, karena ia lapar. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah alasan yang kedua, kenapa Tommy seperti itu? Karena merasa senang temannya memperhatikan dia, jadi bahan perhatian. Ketika temannya melaporkan tindakannya kepada bu guru memberitahu orang tuanya, ia jadi diperhatikan sama gurunya, diperhatikan sama orang tuanya. Disitulah dia memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Karena anak itu kurang perhatian, pengen digatek sama gurunya. Alasan yang ketiga, karena apa? Takut apa? Dia menuruti anak sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Pengen teman-temannya takut. Dia merasa berkuasa di kelas itu, medeni temannya, kayak ngeprank temannya, ngambil uang temannya, senang kayak lihat temannya nangis, senang lihat temannya ketakutan. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan akan kekuasaan, pengen berkuasa di kelas itu. Alasan yang ketiga adalah dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan orang tuanya. Tiap hari telur, maka dia ingin mencoba sesuatu. Oh, temannya kok sama-sama sop, aku nggak pernah ya. Oh, temannya sama-sama nugget, dia pengen. Akhirnya dia melakukan itu. Berarti dia apa? Memenuhi kebutuhan dasarnya tentang kebebasan. Karena anak bosan sama orangnya nasi goreng, telur. Nah, akhirnya dia merebut dengan paksa makanan temannya. Alasan yang kelima, karena dia iseng. Ya, tadi dia pengen ngeprank saja itu. Dan dia menikmati ekspresi teman-temannya kesel, teman-temannya nangis, dia itu bahagia. Kesenangan, dia bisa tertawa, tepuk tangan ketika melihat temannya sedih, temannya menangis. Kayak Bu Meda senang ketika Pak Sulung sedih, nah Bu Meda tertawa. Nah itu berarti Bu Meda sedang memenuhi kebutuhannya tentang kesenangan, membuat orang lain sedih, tapi dia tidak tertawa. Oke, sekarang kita belajar selanjutnya adalah tentang posisi kontrol restitusi. Oke, kita sebagai guru punya 5 posisi. Yang pertama sebagai penghukum. Kamu kok kayak gitu? Cepat lari ke lapangan 10 kali. Berarti posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Yang kelima adalah sebagai manajer. Contoh kita sebagai penghukum. Cepat kamu berdiri di depan kelas, pegang telinga, angkat 1 kaki. Berarti itu adalah kita posisi kita guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah atau membuat rasa bersalah. Berapa kali sih kamu melakukan kesalahan itu? Kamu udah buat ibu kecewa, kamu sudah buat ibu sedih. Kenapa kamu gak mengerjakan? Kenapa kamu gak datang tepat waktu? Merasa membuat anak itu merasa bersalah. Sekarang posisi
pengen berbagi ilmu dengan kamu kok nggak mau mengerjakan, kamu nggak kasihan sama bu guru. Berarti kita memposisikan kita sebagai teman yang sebenarnya sebagai pemantau. Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang kerjakan tugasmu dan kumpulkan. Wes ngerti salahnya apa, konsekuensinya apa. Tapi ayo, kamu tahu kan kamu salah? Iya bu, saya tahu. Kamu kan tahu kan konsekuensinya apa? Iya. Sekarang kamu kerjakan dan segera kumpulkan. Berarti posisi kita sebagai pemantau dari anak itu. Yang selanjutnya inilah yang sebenarnya tugas kita sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, bukan sebagai pemantau, tapi sebagai manajer. Kita tahu, Mbak, kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Ya bu, saya tahu bu, apa? Tadi saya nyontek bu. Nah, terus di awal pembelajaran kita sudah membuat keyakinan kelas. Masih ingat tidak? Ingat bu, coba apa keyakinan kelasnya? Mengerjakan tugas dengan jujur. Berarti kamu sudah melanggar belum? Sudah bu. Berarti anak itu didekati, digali. Kenapa kok anak itu melakukan? Pasti ada alasannya tersendiri. Posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol, seorang guru posisi kontrolnya seharusnya sebagai manajer. Seperti yang saya katakan, bukan penghukum, bukan membuat rasa bersalah, bukan sebagai pemantau, tetapi sebagai manajer yang menggali, membersamai anak itu menyadari kesalahan yang sedang mereka lakukan. Mereka jadi sadar, oh aku salah, aku sudah melanggar keyakinan kelas, dan mencari solusi terbaik dari kesalahan itu, bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi mencari solusi bersama-sama. Coba Mbak, kalau seperti itu, kamu kenapa nyontek? Saya tak, kalau nggak nyontek saya takut nilai saya jelek bu. Nah, berarti solusinya apa kalau kamu seperti itu? Solusinya adalah belajar dulu sebelum ulangan. Kita sekarang adalah belajar tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apakah itu segitiga restitusi? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ada. Bu Kiki, tahu Bu Kiki? Apa itu segitiga? Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru dan murid agar dapat menjadikan diri murid itu menjadi mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan, kesalahan mereka. Jadi tidak langsung dihukum lagi, tapi sebagai manajer dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang keempat adalah meyakini keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berkata berbuat salah itu tidak apa-apa, wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan, karena Bapak Ibu guru dulu juga pernah menjadi murid. Jadi tidak apa-apa kamu salah seperti itu. Yang penting sekarang bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu. Oke, yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap tindakan berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini, Mbak, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Kenapa kamu nyontek? Kenapa kamu datang terlambat? Pasti ada hal yang mendasari. Melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Apakah kamu bangga
Bu Melda marah. Nah, hal seperti itu direbut snacknya sama Pak Solo. Berarti Bu Melda mempertahankan sesuatu yang berharga dari dirinya. Langkah-langkah yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Tadi yang saya sampaikan, ketika kita menghadapi masalah anak, kita tanyakan, kita sudah buat keyakinan kelas kan Mbak? Jadi keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Seperti apa? Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Menjadi orang seperti apa? Selanjutnya kamu ingin seperti apa Mbak? Apa pengen seperti itu terus? Nyontek terus? Tentu tidak. Saya ingin jadi anak yang jujur Bu. Terus apa yang harus kamu lakukan? Saya rajin belajar Bu sebelum ulangan. Nah, jadi anak itu dicari apa keinginan dari anak tersebut. Oke, Bapak Ibu Guru, itu adalah sedikit tentang budaya positif. Karena selama ini ya Bapak Ibu, terutama saya pribadi itu kadang memposisikan guru itu sebagai pengontrol dari anak. Mbak Arya kerjakan ini, Mbak Arya seperti ini, menginginkan anak itu seperti kita. Kadang tidak hanya terhadap murid dan terhadap anak di rumah. Nah, masa kamu nggak bisa, kok ibu saja bisa. Nah, oke, referensinya yang pertama, Bapak Ibu Guru, setelah tadi Bapak Ibu Guru mendengarkan pemaparan sedikit dari saya, referensi yang pertama adalah adakah hal baru yang Anda dapatkan setelah menyimak pemaparan tentang budaya positif? Yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu Guru selama mengikuti sesi pemaparan ini? Yang ketiga, peran seperti apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti sesi ini dikala dihadapkan dengan permasalahan di kelas? Monggo Bapak Ibu Guru bisa menuliskan di kertas refleksi yang sudah saya berikan. Monggo, silakan. Sudah ya Bapak Ibu Guru? Sudah? Bu Melda, Bu Anita, Pak Solo, Bu Kiki, Bu Yati, Bu Indra, Bunda sudah? Sampun? Sampun, oke, terima kasih. Bapak Ibu Guru, mungkin dari perwakilan dari Bapak Ibu Guru ada yang ingin saya menginginkan Bapak Ibu Guru untuk menyampaikan refleksinya tentang pemaparan yang sudah saya sampaikan. Bisa perwakilan salah satu saja, tidak apa-apa. Saya minta perwakilan, monggo Bu Indra. Ya, di bawah kertasnya boleh? Enggak juga, di sini saya Bu Indra. Monggo Bu Indra.
banyak sekali hal baru yang saya dapatkan untuk kita sebagai guru dalam menangani anak, dalam melakukan kegiatan untuk membersamai anak-anak. Nah, hal baru yang saya dapatkan yaitu sebagai guru yang merupakan teladan bagi anak didik kita perlu dan harus menerapkan disiplin positif atau budaya positif tentunya pada diri kita sendiri terlebih dahulu. Kemudian kita juga menerapkannya kepada anak didik kita agar anak didik kita itu dalam dirinya tertanam karakter-karakter positif yang mengacu tadi pada profil pelajar Pancasila dengan kesadaran penuh dari diri mereka sendiri, sehingga dengan demikian kita dapat mewujudkan anak-anak yang memiliki karakter-karakter positif dan bisa mencapai tujuan mereka dalam menjalani kehidupan. Kemudian selain itu ada juga tentang tadi ternyata hukuman penghargaan itu tidak selamanya baik ya Bapak Ibu. Kita bisa memberikan penghargaan tapi dalam bentuk lain yaitu berupa apresiasi, tidak semata-mata harus berupa barang tapi bisa perkataan positif dari diri kita sehingga tidak menimbulkan kecemburuan kepada anak didik yang lain dan bisa menumbuhkan motivasi baru pada anak untuk berbuat yang lebih baik lagi. Kemudian ada juga tadi sebagai guru kita mempunyai posisi kontrol untuk menghadapi anak ketika mereka melakukan kesalahan. Selama ini kita mungkin ada beberapa guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kita jadi guru itu kadang-kadang langsung memberikan hukuman tanpa tahu penyebab anak itu kesalahannya apa. Ternyata di sini sebagai guru kita ada beberapa pilihan untuk berperan sebagai guru yang bagaimana untuk menyikapi permasalahan anak. Kemudian bagaimana perasaan Bapak Ibu selama mengikuti sesi ini? Nah, perasaan saya sangat tertarik, termotivasi dan semangat untuk belajar lebih lanjut lagi tentang budaya positif ini, dan tentunya saya semangat untuk menerapkan budaya positif ini pada diri saya sendiri, kemudian di kelas saya dan tentunya di sekolah ini, agar kita dapat mewujudkan sekolah yang positif dan tercipta lingkungan positif di lingkungan sekolah kita. Kemudian peran seperti apa yang akan saya lakukan setelah mengikuti sesi ini jika dihadapkan dengan permasalahan anak-anak di kelas? Setelah saya belajar banyak tentang budaya positif tadi dan posisi kontrol guru ketika menghadapi permasalahan, di sini saya akan berusaha untuk menjadi guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer, di mana ketika anak-anak melakukan kesalahan kita tidak serta-merta langsung memberikan hukuman, tapi tentunya kita mencari tahu alasan apa anak-anak tersebut melakukan kesalahan, kemudian mengajak anak untuk menyadari kesalahannya sendiri bahwa perbuatannya itu tidak baik dan bertanggung jawab untuk memperbaiki dan tidak mengulanginya lagi dengan menerapkan tadi segitiga restitusi dan juga menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat pada awal pembelajaran. Demikian sedikit refleksi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini pertanyaannya untuk Bu Indra. Terima kasih Bu Indra atas refleksi yang disampaikan. Oke, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kebijakan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai hidup positif itu diterapkan di sekolah dengan tujuan untuk mendisiplinkan anak, membuat anak berada dalam posisi yang sebenarnya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sebenarnya. Bapak Ibu guru, itulah tadi sedikit pemaparan saya tentang budaya positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
seperti itu. Berarti Mbak Arkia mencontek jawaban teman karena Mbak Arkia nggak tahu jawabannya dan Mbak Arkia khawatir nilainya jelek. Ya nggak apa-apa. Dulu ketika Bu Dwi seumuran Mbak Arkia, Bu Dwi juga pernah melakukan hal yang sama. Bu Dwi juga pernah melakukan kesalahan. Yang namanya manusia, tidak ada manusia yang sempurna, pasti pernah melakukan dosa, pernah melakukan kesalahan. Tapi banyak hal baik yang bisa kita lakukan untuk semua itu. Apakah Mbak Arkia tahu hal baik apa yang bisa Mbak Arkia lakukan agar nilai Mbak Arkia ketika ulangan itu bagus? Harus belajar sungguh-sungguh sebelum Pintar dengan Mbak Arkia bisa menyebutkan hal baik apa yang harus dilakukan agar ketika ulangan dapat menyelesaikan tugas ulangan dengan baik. Apakah Mbak Arkia masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati ketika awal semester kemarin? benar Bu, kita harus belajar sebelum melakukan ulangan. Iya, harus belajar, harus berbuat jujur ketika ulangan. Iya, nggak boleh nyontek. Jadi sekarang Mbak Arkia menyesal nggak melakukan itu? Misal Bu, saya harus menjadi anak yang jujur dan tidak menyontek lagi Bu. Oke, pintar. Berarti Mbak Arkia kan habis ini guru yakin Mbak Arkia itu akan jadi anak yang pintar, anak yang jujur dan mendapatkan nilai yang bagus ketika ulangan tanpa harus menyontek, yaitu dengan cara belajar yang bagus. Jadi Bu Guru harapkan kejadian tadi jadi pelajaran yang berharga buat Mbak Arkia. Mbak Arkia tahu keyakinan maksud kita ya, yaitu kita harus berlaku jujur karena kejujuran adalah awal kebaikan dari semuanya. Oke, Bu Guru harapkan kejadian ini tidak terulang lagi ya Mbak Arkia. Oke, besok lagi ketika mau ulangan persiapkan dengan baik, belajar yang rajin, bisa Mbak Arkia? Bisa Bu. Oke, terima kasih ya Mbak Arkia. Ya Bu, saya minta maaf ya Bu. Saya jadi tidak akan mengulanginya lagi. Oke, Makasih ya Bu. sama-sama. Semangat ya Mbak Arkia. Nggak boleh kendor, tetap harus semangat untuk belajar. Oke? Oke, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Arkia. Salam. Mbak Arkia sekarang boleh kembali ke kelas lagi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Mas Yuksa. Oke, Mas Yuksa tahu nggak kenapa Bu Guru panggil Mas Yuksa ke sini untuk menemui Bu Guru setelah jam istirahat kedua? Tidak tahu Bu. Oke, baiklah. Di sini Bu Guru manggil Mas Yuksa menemui Bu Dwi sekarang karena ada sesuatu yang ingin Bu Dwi tanyakan pada Mas Yuksa. Tadi Bu Guru mendengar laporan dari teman-teman kelas Mas Yuksa bahwa Mas Yuksa ketika jam sholat berjamaah, Mas Yuksa tidak ada di musola. Apa benar tadi Mas Yuksa tidak ada di musola? Benar Bu. Terus Mas Yuksa kemana ketika jam sholat berjamaah? Di kantin. Oh, di kantin. Asik ya di kantin ya? Iya. Oke, boleh tahu nggak kenapa Mas Yuksa melakukan itu? Karena takut sama maling, soalnya tidak bawa peralatan sholat. Oh, Mas Yuksa ngumpet di kantin itu karena Mas Yuksa malu, lupa nggak bawa peralatan sholat. Oh alah, tak kirain kenapa Mas Yuksa nggak ikut sholat. Ternyata hanya karena lupa nggak bawa peralatan sholat. Oke, nggak apa-apa Mas Yuksa. Yang namanya orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan lupa. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Bu Guru sama. Dulu Bu Guru ketika seumuran kamu juga pernah sering sekali melakukan kesalahan sama kan. Bu Guru sekarang sudah tua juga pernah lupa, pernah salah. Tapi ada hal baik yang bisa kita lakukan agar Mas Yuksa tidak malu lagi, tidak takut lagi, tidak lupa lagi ketika mau melaksanakan sholat berjamaah. Apakah Mas Yuksa tahu hal baik apa yang bisa Mas Yuksa lakukan agar Mas Yuksa itu tetap bisa mengikuti sholat berjamaah? Apa yang bisa Mas Yuksa lakukan? Mempersiapkan sama menjaga peralatan sholat sebelum sekolah agar tidak
kita harus jadwal, kita harus mempersiapkan sebelum berangkat sekolah agar tidak ada hal yang lupa. Mas Yuksel ingat nggak ketika di awal semester kita sudah membuat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, yaitu apa? Harus sholat zuhur berjamaah di sekolah. Iya, kita harus ikut sholat zuhur berjamaah di sekolah. Jadi, Mas Yuksel tadi sudah melanggar keyakinan kelas tidak? Iya. Iya. Jadi, sekarang Mas Yuksel ingin jadi anak yang seperti apa? Yang taat aturan. Oke, berarti taat pada aturan dan taat pada keyakinan kelas. Bu Guru yakin Mas Yuksel akan jadi anak yang tertib, anak yang taat pada aturan sekolah. Oke, sekarang apa yang Mas Yuksel rasakan ketika tadi nggak mengikuti kegiatan sholat berjamaah? Saya sangat menyesal, Bu. Oke, Mas Yuksel telah menyesal. Bagus, berarti Mas Yuksel telah menyesali bahwa perbuatan itu tidak baik. Terus apa yang ingin Mas Yuksel lakukan? Ingin berhenti melakukan hal seperti itu. Oke, Guru harapkan kegiatan tadi, kejadian tadi jadi pembelajaran yang berharga agar Mas Yuksel jadi anak yang solehah, yang soleh, agar apa? Mas Yuksel jadi anak yang taat pada aturan sekolah. Oke, jadi sekarang Mas Yuksel perbaiki diri, jangan sampai mengulangi hal yang sama besok di kemudian hari ya. Oke, Bu Guru harapkan Mas Yuksel tetap semangat karena sholat itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Sholat adalah tiang agama, ya enggak? Iya. Pertanyaan pertama yang ditanyakan malaikat ketika kita di alam kubur adalah sholat kita, ya. Jadi Mas Yuksel tetap semangat, sholat 5 waktu di rumah, oke? Oke, bisa? Bisa, oke. Itu yang dapat Bu Guru sampaikan. Bu Guru ingin Mas Yuksel jadi anak yang sukses, jadi anak yang taat pada aturan. Bisa? Oke, terima kasih. Habis ini Mas Yuksel boleh kembali ke kelas mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Oke. Terima kasih ya, Bu Dwi. Ya, sama-sama Mas Yuksel. Yo, semangat ya. Oke, terima kasih. Sekarang Mas Yuksel boleh kembali ke kelas lagi ya. Jangan diulangi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkemisha Nubaha dari kelas 4. Terima kasih Bu Dwi. Saya merasa senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya berjanji akan belajar dengan sungguh-sungguh sehingga ketika ulangan tidak akan mencontek lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuksel Al-Fatah, kelas 4. Terima kasih Bu Dwi, saya merasa senang karena diajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya berjanji akan jadi anak yang disiplin dan menjadwal serta mempersiapkan peralatan sekolah dan peralatan sholat di malam hari sehingga